yang mengawal penjemputan. Guys, bisa share guys. Biar seluruh dunia tahu guys. Inilah Indonesia guys. Bang Mike salam kepada para baju coklat, tolong melakukan hal yang sama pada Sylvester. Video dulu, ini betul-betul kejahatan. Si Roy Suryo itu bukan kejahatan. Bapak ada petugas aja. Disuruh amalkan, disuruh berita Kapolri. Listio Sigit, saya ngegaji kalian semua. Jangan bilang si Roy Suryo itu bukan penjahat. Jam segini wajar gak sih? Jam segini mau dijemput mau kemana? Apa mau kalian bunuh? Hah? Itu bahaya, ini gak bisa. Bapak anak-anak kecil kok ini kok. Makin gak bener nih upaya kepolisian untuk menjemput Roy Suryo dan Dr. Tifa untuk dipindahkan ke Polda sebelum diserahkan ke kejaksaan mengalami kericuhan. Kuasa hukum Roy dan Tifa protes keras karena ini sangat tidak lazim sekali. Penjemputan tersangka yang ada di rumah sakit dilakukan di tengah malam buta. Ini apa coba tujuannya kepolisian ini? Aduh. Hingga akhirnya mendapat teguran dari pihak rumah sakit karena suasana jadi gaduh dan mengganggu pasien lain tentunya. Apa tujuannya polisi merubah rencana yang awalnya itu langsung ke kejaksaan untuk penyerahan administrasi? Mengapa malah menjadi harus mampir ke Polda dulu? Dan kenapa penjemputan ini dilakukan di tengah malam? Yuk kita simak berita selengkapnya. Itu palsu, gak punya ijazah, tapi kalian bela-bela. Hei Jokowi, muncul loh kamu perintahkan sampai jam segini untuk menjemput. Siapa? Udah melanggar KUHP. Bukan KUHP lagi, melanggar apa sih? Melanggar semua undang-undang apa dilanggar. Setahu saya Pak Kecuali Ugroseno di penjaga. atas ya. Hah? Setahu saya. Tapi saya baru sampai. Mau nggak apa-apa, pokoknya tidak ada namanya apa sih gue jadi udah namanya karena emosi saya ini udah melanggar semua. Pak Ugro ada di atas ya. Petugas rumah sakit mengatakan jangan melakukan keramaian ini. Saya bilang yang buat keramaian siapa? Keramaian yang datang ke sini kemudian melakukan hal-hal yang sudah tidak sesuai dengan aturan dan padahal sebelumnya kami diberi surat bahwa besok adalah pelimpahan. Sebelumnya pun juga dapat informasi bahwa itu langsung dari rumah sakit ke kejaksaan. Saya sebenarnya sudah sampai besok jadi nggak ada ke Polda lagi Pak? Seharusnya, tapi tadi dibilang kenapa lebih pagi karena harus mampir dulu ke Polda. Tapi kami keberatan. Polda nanti akan dibikin konferensi pers dan saya tidak tahu apakah demikian dan sebagainya. Banyak menduga seperti itu, gitu loh. Ya kan? Oleh sebab itu, kami maunya dari sini langsung ke kejaksaan. Infonya benar hari ini ada penjemputan paksa oleh Polda Metro Jaya terhadap Roy Suryo dan Dr. Tifa. Ya kita jangan gunakan dulu terminologi penjemputan paksa. Intinya adalah memang ada rencana penjemputan, pemulangan ke Polda dan itu memang ada upaya untuk melakukan itu. Cuma kami para lawyer berkeberatan karena kondisi objektif pasien. Jadi baik Mas Roy maupun Dr. Tifa itu masih dalam kondisi yang tidak layak untuk pulang. Dr. Tifa bahkan masih diinfus, Mas Roy indikator penyakit yang ada parameternya itu saya nggak sebutkan secara spesifik kan tidak etis, itu masih tinggi. Dan bahkan Mas Roy tadi dikasih obat juga Dr. Tifa. Nah karena kondisi objektif pasien, kami kemudian berkeberatan. Selain itu tidak pernah, tidak hanya tidak lazim, tidak pernah rumah sakit ini memulangkan pasien di atas pukul 11. Jadi kalau misalnya memulangkan pasien malam hari seperti ini, itu sangat tidak layak dan berbahaya bagi pasien dan melanggar undang-undang kesehatan, melanggar Permenkes dan lain sebagainya. Bahkan kami membuat surat ya kepada secara resmi walaupun tulisan tangan kepada rumah sakit agar pasien tidak dipulangkan. Nah, negosiasi akhirnya dicapai kesepakatan bahwa tidak dipulangkan
tapi besok itu sebagaimana jadwalnya kedua beliau akan diserahkan kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sebagai penyerahan tahap kedua. Jam berapa besok Pak? Nah ini masalahnya, soalnya di dalam surat panggilan tidak tercantum jam yang persis. Ada yang bilang jam 9, ada yang bilang jam 10. Tetapi kami sendiri harus siap sebelum itu, sebelum pukul itu. Tadi hasil dari negosiasi sendiri untuk dipulangkan dari sini ke Polda sendiri jam berapa Pak? Hasil negosiasi baru aja. Jadi menjelang sudah lewat jam 12 kalau nggak salah. Hasil negosiasi itu kita ketahui sudah lewat pukul 00 dan kemudian ya sudah akhirnya kita sepakat ruang disterilisasi hanya satu orang yang menjaga, kemudian kita semua turun ke sini. Tapi kita juga harus bersiap besok karena besok kita juga wajib mendampingi dalam penyerahannya gitu. Bang, 50 tokoh yang jadi penjamin itu siapa sih Bang? Adakah tokoh-tokoh besar yang bisa memperkuat gitu Bang? Jadi begini, kalau tokoh itu banyak ya, tentu, tetapi kan kita tidak ingin menyebutkan satu demi satu. Misalnya yang mau disebutkan Profesor Din Samsudin, mau disebutkan. Tetapi memang concern itu yang paling penting adalah bahwa mereka mensupport, mendukung ya. Jadi persisnya untuk sementara ya itu seperti senjata. Jadi senjata itu bisa kita gunakan, bisa tidak kan? Nah, jadi kalau misalnya tanpa senjata itu kita bisa kemudian katakanlah dalam tanda kutip memberikan hal yang terbaik bagi klien kita, ya tentu kita akan memilih jalan yang paling soft lah begitu. Bang, ini berarti besok dari sini langsung ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan atau ke Polda dulu Bang? Kami inginnya dari sini langsung ke Kejaksaan Negeri. Dan tadi ada selentingan, saya dengar dari penyidik mengatakan, saya tanya kan, kalau misalnya berangkatnya jam 6, kemana dulu? Ya ke Polda dulu, nggak bisa saya bilang, masa diputer-puter dulu. Kalau bisa ya langsung saja ke Pengadilan Negeri. Kejaksaan Negeri. Dia bilang, enggak Bang ini. Enggak, sebenarnya langsung ke Kejaksaan Negeri. Dia bilang, iya iyalah. Dijelaskan dia bilang, iya iyalah. Urgensinya apa harus balik lagi ke Polda? This is the question. Itu pertanyaan kita semua. Jadi kalau kita bisa bicara tentang urgensinya apa? Soalnya kan tinggal beberapa jam lagi. Ini udah pukul lebih dari 00. Sementara pasien kalau dia tertidur itu ya sudah besok pagi sudah harus siap-siap. Semuanya harus siap. Jadi ya habis sholat subuh mereka sudah harus siap. Padahal secara objektif sebenarnya Dr. Tifa masih diinfus, ya masih tadi saya dengar lemah, minum obat penenang. Mas Roy juga kolesterolnya meningkat, minum obat juga. Jadi sebenarnya kita merasa aneh saja sebenarnya. Kok tiba-tiba ada pernyataan sehat dan siap pulang itu bagaimana? Tapi sudahlah, ya. Kalau seandainya tadi kemudian dipaksa betul untuk pulang, ya tentu kami akan permasalahkan secara serius. Bang, ini kan sudah masuk limpahan tahap 2 nih Bang. Ya. Nanti untuk penangguhan penahanan sendiri, nanti proses dan mekanismenya akan seperti apa di Kejaksaan? Ya, kami sudah berusaha menyiapkan surat ya, yang nanti akan kami berikan sebelum pelimpahan. Pagi-pagi sekali kepada Kepala Kejaksaan Negeri. Dan tentu ini kan hal yang lazim saja. Jadi baik penangguhan maupun tidak ditahan. Karena dalam teorinya kalau penangguhan kan di penyidik, tapi kalau di kejaksaan nanti kan baru kan. Nah, kita minta penangguhan dan atau tidak ditahan. Jadi mudah-mudahan niat baik kita ini bisa dikabulkan oleh kejaksaan. Karena sekali lagi ini kan bukan kejahatan yang dari sononya kejahatan. Ini kan sebuah tindak pidana yang masih debatable. Apakah betul-betul tindak pidana? Apakah ini ruang kebebasan berpendapat baik secara lisan dan tulisan? Jadi kalau misalnya dikatakan wah mengulangi perbuatan dan lain sebagainya, perbuatan yang mana? Karena perbuatannya itu masih debatable. Beda kalau sama pembunuhan, perampokan dan lain sebagainya. Memang dikhawatirkan mengulangi perbuatan, tapi ini kan sangat tidak layak kalau dikatakan bakal mengulangi perbuatan. Begitu. Kalau melarikan diri ya nggak mungkin juga. Menghilangkan barang bukti yang mana yang harus dihilangkan. Karena semuanya sudah selesai proses penyidikan begitu. Makanya kita berharap not necessary, tidak ada urgensinya untuk menahan lagi kedua beliau. Dan bisa dilihat sendiri kan, damage ya, dampak buruk dari penahanan ini menurut saya jauh lebih besar kalau kita mengkalkulasi soal kegoncangan nasional, soal
macam-macam ya soal image kepolisian dan lain sebagainya. Justru dengan adanya penangkapan dan penahanan ini itu memperburuk situasi nasional gitu. Kecuali ya kalau kemudian ini menjadi pengalian isu. Tapi kan kami tidak mau berspekulasi soal itu. Kita mengukur dari sisi hukumnya. Dari sisi hukum yang terukur bahwa yang namanya penangkapan dan penahanan ini ya memang bertentangan dengan undang-undang, bertentangan dengan KUHP. Nggak ada penangkapan itu dikaitkan dengan penyerahan tahap kedua. Ya, biasanya dikaitkan dengan pemeriksaan Tes kedengeran nggak? atau 2 kali mangkir tanpa alasan yang jelas, itu baru upaya paksa. Bang, mungkin bisa dijelasin Bang, ke teman-teman juga Bang, untuk proses penangguhan penahanan besok, berarti Mas Roy dan Dr. Tifa ini akan mengikuti proses penahanan dulu di kejaksaan atau bisa langsung ketika surat penangguhan penahanan nanti diserahkan? Ya kita berharapnya langsung ya kan. Entah nanti kemudian dikabulkannya ada administrasi ya kita berharap langsung. Karena begini, pertama ada 2 hal ya yang harus kita pahami. Pertama azas praduga tak bersalah, presumption of innocence. Ya. Ini kan kalau kasus seperti ini kan salah dan benarnya itu tipis banget, ya kan? Pro dan kontranya tinggi. Kalau kalian membunuh, korupsi dan lain sebagainya itu sudah jelas. Tinggal kita berpikir tentang bagaimana meringankan unsur-unsur meringankan. Kalau ini, apakah ini sebuah tindak pidana atau bukan masih debatable. Kumpulkan 10 ahli, ya kan? Saya yakin bahkan lebih banyak yang mengatakan ini bukan tindak pidana, kan begitu. Nah, lalu ada adagium dalam hukum, menghukum ya 10 orang yang tidak bersalah atau 1000 orang yang tidak bersalah, menghukum 1 orang yang tidak bersalah itu lebih buruk daripada membebaskan 1000 orang yang bersalah. Coba bayangkan, apalagi menghukum orang yang tidak bersalah. Dalam perspektif kami mereka ini tidak bersalah, begitu. Jadi kira-kira apa nih tujuan polisi melakukan semua ini? Apa untuk konferensi pers atau memang SOP-nya seperti itu? Kita semua belum tahu tentang apa yang jadi kira-kira apa nih tujuan polisi melakukan semua ini? Apa untuk konferensi pers atau memang SOP-nya seperti itu? Kita semua belum tahu dengan jelas, tapi yang pasti ini membuat banyak orang mengartikan hal yang berbeda-beda. Bahkan banyak yang mengira bahwa ini adalah pesanan dari Solo, tapi tidak ada bukti yang valid untuk bisa menuduh ke arah sana. Dan tentunya keanehan ini membuat kepercayaan terhadap independensi dan objektivitas kepolisian semakin menurun drastis.